Dikisahkan pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kota Tanggehan yang dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana, yaitu Prabu Swartalaya dan Ratu Purbamana. Rakyatnya hidup tenang, makmur, tentram, damai, dan sejahtera. Namun sayangnya, Prabu Swartalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai seorang anak. Sehingga ini menjadi kegelisahan sang Prabu Swartalaya dan Ratu Purbamana. Sudahlah Dinda, jangan murung dan menangis terus. Kalau Dinda bersedih terus seperti ini, Kanda jadi ikut bersedih. Gimana Dinda nggak akan bersedih, Kanda? Sudah bertahun-tahun kita berumah tangga, tapi belum dikaruniai seorang anak. Baginda, supaya Ratu Purbamana tidak sedih terus, bagaimana kalau mengangkat seorang anak saja Baginda? Barangkali bisa mengurangi kesedihan Ratu. Tidak, aku tidak mau punya anak angkat. Sudahlah Dinda, jangan menangis terus. Kanda akan pergi ke hutan untuk bertapa agar kita cepat dikaruniai seorang anak. Baiklah kalau begitu, jika memang Kanda harus pergi ke hutan untuk bertapa, baiklah Kanda. Dinda juga turut berdoa, hati-hati Kanda. Beberapa bulan kemudian, keinginan mereka terkabul. Ratu Purbamana pun mulai hamil. Seluruh rakyat senang sekali. Mereka membanjiri istana dengan hadiah. 9 bulan kemudian, Ratu Purbamana melahirkan seorang putri. Putri kita cantik ya Dinda. Iya Kanda. Iya Dinda, putri kita ini juga manis dan sangat menggemaskan. Oleh karena itu, bagaimana kalau kita beri nama Gilang Rukmini? Dinda setuju tidak? Dinda setuju saja Kanda. Sesaat raja dan ratu sedang berbahagia, datanglah penasihat kerajaan. Ampun Baginda, ini dari rakyat mengirimkan beraneka hadiah untuk putri Baginda. Mereka turut bersukacita dan mengucapkan selamat atas kelahiran putri Baginda. Terima kasih Paman. Tak hanya keluarga istana yang berbahagia, rakyat turut berbahagia mendengar kabar tersebut. Sayangnya, Gilang Rukmini tidak diasuh secara baik oleh Prabu Swartalaya dan Ratu Purbamana. Gilang pun tumbuh menjadi gadis yang manja dengan sifat-sifat yang kurang baik. Dia tak segan berkata kasar untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Walaupun begitu, baik Prabu Swartalaya, Ratu Purbamana, dan rakyat sangat mencintainya. Hari berlalu, putri pun tumbuh menjadi gadis remaja tercantik di seluruh negeri. Dalam beberapa hari, putri akan berusia 17 tahun. Maka, para penduduk di negeri itu pergi ke istana. Mereka membawa aneka hadiah yang sangat indah. Prabu mengumpulkan hadiah-hadiah yang sangat banyak itu, lalu menyimpannya dalam ruangan istana. Sewaktu-waktu, ia bisa menggunakannya untuk kepentingan rakyat. Prabu hanya mengambil sedikit emas dan permata, lalu ia bawa ke ahli perhiasan. Pak, tolong buatkan kalung yang sangat indah untuk putriku. Dengan senang hati yang mulia. Ahli perhiasan itu lalu bekerja dengan sebaik mungkin, dengan sepenuh hati. Ia ingin menciptakan kalung yang paling indah di dunia, karena ia sangat menyayangi putri raja. Hari ulang tahun pun tiba, penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana. Ketika Prabu dan Ratu Purbamana datang, orang menyambutnya dengan gembira. Sambutan hangat makin terdengar ketika putri yang cantik jelita muncul di hadapan semua orang. Semua orang mengagumi kecantikannya. Prabu lalu bangkit dari kursinya. Kalung yang indah sudah dipegangnya. Kemudian putri menerima kalung itu. Lalu ia melihat kalung itu sekilas. Kemudian, Kalung apa ini? Kalung ini jelek. Aku tidak mau memakainya. hah? Kalung indah terbuat dari emas permata itu dilempar begitu saja oleh putri. Sungguh ku tak menyangka putri Baginda berbuat seperti itu. Kalung yang indah itu pun rusak. Emas dan permatanya tersebar di lantai. Seluruh rakyat yang hadir terkejut. Tak seorang pun bicara. Suasana hening. Tiba-tiba Ratu Purbamana menangis melihat perilaku putrinya. Rakyatnya pun mengikuti menangis melihat Ratu Purbamana menangis. Akhirnya semua pun meneteskan air mata hingga istana basah oleh air mata mereka. Tiba-tiba muncul air dari halaman istana. Airnya keluar sangat deras yang makin lama makin banyak. Setelah kejadian
kejadian tersebut, rakyat berteriak-teriak kebingungan, panik, ketakutan, dan tiba-tiba istana pun dipenuhi air bagai danau. Lalu danau itu makin besar dan menenggelamkan istana. Kemudian terciptalah sebuah danau yang sangat indah. Nama danau itu kini dikenal orang sebagai Telaga Warna. Warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman, bunga-bunga, dan langit di sekitar telaga. Namun orang mengatakan warna-warna itu berasal dari kalung Putri Gilang Rukmini yang tersebar di dasar telaga.